إذا لا تعلم أنه قد آثر مصلحتك فلا تتهمه وتظن به الحسد والغيرة. معاذ الله أن يصدر عن أهل الله وخاصته مثل ذلك. واحذر من مطالبة شيخ بالكرامة والمكشفة بخواطرك فإن الغيب لا يعلمه إلا الله. وغاية الولي أن يطلعه الله على بعض الغيوب في بعض الأحيان. وربما دخل المريد على شيخه يطلب منه أن يكشفه بخاطره فلا يكشفه وهو مطلع عليه ومكشف به ديانة للسر وستر من الحال، فإنهم رضي الله عنهم أحرص الناس على كتمان أسرار وأبعدهم عن القضاء فرد الكرامة والخوارق وممكن منها والشريف فيها. واكثر الكرامة الواقعة من الأولياء والطاعات بدون اختيارهم، وكانوا إذا ظهر عليهم شيء من ذلك يوصون من ظهر له أن لا يحدث به حتى يخرجوا من الدنيا. وربما أظهر منها شيئا اختيار لمصلحة تزيد على مصلحة الستر. واعلم أن الشيخ الكامل هو الذي يفيده بهمته وفعله وقوله ويحفظه في حضوره وغيبته. وإن كان المريد بعيدا عن شيخه من حيث مكان فليطلب منه إشارة كلية فيما يأتي من أمره ويترك. وأضر شيء على مريد تغيره قلب شيخه عليه ولو اجتمع على إصلاحه. بعد ذلك مشايخ المشارق والمغرب لم يستطيعه إلا أن يرضى عنه شيخه. واعلم واعلم أنه ينبغي للمريد الذي يطلب شيخا أن لا يحكم في نفسه كل من يذكر بالمشيخة وتسليك المريدين حتى يعرف أهليته ويجتمع عليه قلبه. كذلك لا ينبغي لشيخ إذا جاء المريد يطلب الطريق أن يسمع حاله بها من قبل أن يختبر صدقه في طلبه وشدة تأسسه إلى من يدله على ربه. وهذا كله في شيخ التحكيم. وقد شرطوا على المريد أن يكون معه كالميت بين يدي الغاسل وكالطفل مع أمه، ولا يجري هذا في شيخ التبرك. ومهما كان قصد المريد التبرك دون تحكيم فكلما أكثر من لقاء المشايخ وزيارتهم وتبارك بهم كان أحسن. وإذا لم يجد
Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdhalil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Di sini disebutkan beberapa hal walaupun sedikit tentang beberapa hal yang sangat penting, bagaimana sikap seorang murid kepada gurunya. Sikap seorang murid kepada gurunya. Di sini disebutkan oleh Imam Abdullah Haddad, wahdhar an tuti'ahu fil alaniyah wa haitsu ta'lam annahu yattali' 'alaika wa ta'sihi fis sir wa haitsu la ya'lam fataqa fil halak. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di sini menyebutkan, berhati-hatilah kamu wahai murid, jangan sampai kamu mematuhi gurumu di depannya. Kamu sadar saat di depannya dia ngelihat, kamu patuh kepada dia, tapi waktu di belakang ya kamu nggak mematuhinya. Hal yang semacam ini dapat membuat dirimu terjerumus di dalam kebinasaan. Sebab pada hakikatnya kita bermuamalah bukan sama manusia. Kita bukan bermuamalah kepada masyayikh, tapi kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pada hakikatnya. Dan Allah ngelihat kita. Para masyayikh, para guru hanya sekedar tali penyambung yang menyampaikan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu. Tapi pada hakikatnya tujuan utama adalah Allah. Karena itu kita bermuamalah bukan sama manusia, bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita patuh depan guru terus kita melanggarnya ketika guru kita nggak lihat, melanggar perintahnya. Hada nifaq. Tahu nifaq? Ya, nggak beda sama orang-orang munafik. Lah, tapi kita patuh atas perintahnya yang menyampaikan kita kepada Allah, baik dia ngelihat maupun dia nggak ngelihat. Sebab kita bermuamalah kepada Allah. Nah, makanya Nabi SAW bilang di dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau mengatakan di dalam hadisnya, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, baik itu kelihatan orang maupun nggak kelihatan, sendiri atau beramai-ramai. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu adab yang penting yang harus kita perhatikan. Kemudian juga ketika kita telah berserah kepada satu orang guru, dan seperti sebelumnya saya katakan, kita harus pintar memilih guru. Guru yang bagaimana yang kita serahkan diri kita kepadanya? Ya guru yang memenuhi syarat, guru yang amanat. Syarat-syaratnya apa? Yang kemarin kita udah bahas panjang lebar, disebut oleh Habib Abdullah Haddad. Kalau kita dapetin seorang guru yang semacam itu, baru kita serahkan diri kita kepadanya. Kita dibaiat atau kita membaiat dia, ambil janji setia bahwasanya kita akan patuh kepada perintahnya, ya, untuk sampai kepada Allah. Sebagaimana dulu para sahabat membaiat Nabi Muhammad SAW ala sama wa ta'ah. Kalau kita dapetin guru yang memenuhi syarat, dan itu perkara langka sebenarnya. Tapi bukan nggak ada. Mereka ada di tengah-tengah kita. Tinggal kitanya bagaimana? Kita jujur gak? Kita sungguh-sungguh gak? Kalau kita dapetin guru yang memenuhi syarat itu, serahkan diri kita kepadanya 100%. Nah, kita limpahkan segala yang kita miliki kepadanya, diri kita, segalanya zahir dan batin kita kepadanya, dengan tujuan itu agar dia membimbing kita, menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan. Nah, kalau kita udah dapetin guru yang semacam ini, ya segala gerak-gerik kita, tindak tanduk kita di bawah isyaratnya dia. Oleh karena itu, jangan kita menjalin hubungan dengan guru yang lain, dengan syekh yang lain tanpa seizin dia. Tanpa seizin dia. Dia, ya artinya ente kebanyakan dokter, adanya ente bukan sehat, tapi makin sakit. Ya, kebanyakan dokter ini ngasih obat, bukan sembuh, overdosis. Jelas. Karena itu ketika kita udah memilih satu yang memenuhi syarat, serahkan diri kita kepadanya. Dan jangan kita menjalin hubungan dengan yang lain
kecuali atas isyaratnya, atas izinnya. Kalau dia izinkan, jalin dengan aturan yang dia tetapkan. Tetapi kalau dia tidak mengizinkan, jangan kita suudzon. Wah, dia mau nguasain, dia atau jangan suudzon. Dia tahu yang terbaik bakal kita. Kan kita nggak memilih dia sebagai guru, melainkan setelah kita tahu dia memenuhi syarat. Nah, itu hal yang penting. Kemudian juga Habib Abdul Haddad ngingetin kita, ini sering terjadi kepada beberapa murid. Apa itu? Jangan sekali-kali kita itu meminta dari seorang yang soleh, seorang wali, seorang syekh, seorang guru, ya, keramat. Kadang tahu bagaimana mintanya. Dia lagi stres nih orang, ya, dalam hatinya dia bilang, kalau fulan nih, kalau wali, pasti dia bakal begini mana. Kan suka ada. Kalau dia, lu siapa? Yang wali dia ente. Karena ada suka orang, ini kalau dia ngelirik ke gue nih, berarti dia wali. Kalau dia acuh nggak acuh mana, patut dipertanyakan kewaliannya. Ente siapa? Yang wali dia apa ente? Hah? Itu kan kadang orang suka kayak begitu. Ngelihat ada beberapa hal dilakukan oleh sang guru, sang syekh, kok dia begini sih? Jadi ini yang syekh siapa sih sebenarnya? Ente apa dia? Gitu. Nah, beberapa orang kayak begitu. Karena itu Habib Abdul Haddad bilang, jangan sekali-kali kita itu meminta dari guru kita keramat. Tunjukkan kepada kita keramatnya. Jangan. Ya. Atau ini kalau guru aneh benar-benar wali, pasti dia tahu isi hati aneh. Bukan kayak begitu. Dia manusia. Dan intinya itu kan menyampaikan nanti kepada Allah. Bukan mempertunjukkan pertunjukan sirkus. Bukan. Tapi menyampaikan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya. Sehingga hal kayak begini nggak perlu untuk minta dia kalau wali, ya dia pasti bakal tahu isi hati anak. Enggak seperti itu. Enggak semua wali juga tahu isi hatinya orang. Oh, itu kan memang rahasianya Allah. Allah nggak perlihatkan kepada hambanya isi hati orang lain. Muttali'ul ghaib adalah Allah, yang tahu perkara yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala atau hamba-hamba yang diizinkan oleh Allah. Lain dari itu enggak, rahasianya Allah. Terkadang memang Allah membuka hijab kepada para aulia, tapi enggak secara mutlak, enggak semua wali. Dan juga kalaupun dibuka kepada beberapa aulia, enggak semua perkara dibukakan kepada dia. Nah, bahkan seringkali keramat itu terjadi tanpa keinginan si wali itu sendiri, secara kebetulan dari Allah, tanpa permintaan dia. Dia juga bukan di tangannya itu perkara. Terus ente mau minta kepada dia untuk melakukan keramat, untuk mengkasyaf isi hatinya ente, ya, bukan di tangannya dia perkara itu. Itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bukan dukun, dia bukan Superman, dia manusia. Nanti kebanyakan nonton TV kalau begitu. Ya, dia bukan Superman, nggak ada. Bisa terbang di langit, kagak. Itu semuanya murni dari Allah. Kalau Allah izinkan, dikasih. Kalau Allah nggak izinkan, bukan di tangan dia itu perkara. Nah, terus banyak dari para aulia seperti tadi kita jelaskan, keramat terjadi melalui tangan mereka itu tanpa ikhtiar dari mereka, tanpa keinginan mereka, tanpa andil sedikit pun dari mereka, murni dari Allah. Dan kalaupun terjadi hal itu ke keramat, mereka bakal bilang kepada yang menyaksikan agar dirahasiakan. Banyak seperti itu dari para aulia. Sebab seperti yang kemarin kita jelaskan, mereka menganggap keramat itu sebagai hal yang aib. Sebagai hal yang aib. Paling mereka minta agar dirahasiakan, jangan diceritakan kepada orang. Ada kakek kami, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Dia punya murid. Namanya Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Attas Bagadir Al-Attas. Habib Abdurrahman bin Abdullah Bagadir Al-Attas. Itu muridnya Habib, kemana-mana ngedampingin Habib. Cinta banget sama Habib Salim Jindan. Terus dia ustadz, alim. Sehingga Habib Abdurrahman ini menyaksikan banyak keramatnya Habib Salim Jindan. Apa yang dia saksikan dia tulis, dicatat. Banyak dicatat. Sampai itu 2 jilid tebal segede gini nih. Itu catatannya Habib Abdurrahman Bagadir Al-Attas tentang keramatnya Habib Salim Jindan.
nih puluhan tahun ngikut sama Habib Salim, apa yang dia saksikan dicatat tuh jadi 2 jilid gede, dia simpen di rumahnya, di lemarinya. Ya. Habib dengar tentang itu atau Habib tahulah kasyaf. Gak lama Habib datang ke rumahnya, ketok pintu rumah. Habib biasanya asal masuk, sebab ini anaknya sendiri, muridnya sendiri. Masuk ke rumah, langsung nanya, mana Abdurrahman? Abdurrahman lagi nggak ada Habib, kata bininya. Ya udah, masuk Habib langsung. Cari ke perpustakaannya, dia geratak dapat tuh buku gede, 2 biji, 2 jilid, tulisan tangannya muridnya ini Abdurrahman Bagadil Atas. Semuanya isinya tentang keramatnya Habib Salim Jindal. Ditungguin, nggak lama datang ini Habib Abdurrahman. Begitu lihat Habib Salim lagi duduk di perpustakaan rumahnya, dia gembira, Masya Allah Habib, ahlan, maafin aneh dari luar nggak tahu, nggak banyak omong Habib, nggak basa-basi. Abdurrahman, apa? Ini ente yang tulis? Iya Habib, ini selama puluhan tahun aneh dampingin antum, aneh lihat keramatnya antum, aneh catat. Lo pengen gue disembah selain Allah? Katanya Habib Salim begitu. Kagak ada. Depan matanya Habib Abdurrahman itu buku dibakar sama Habib Salim Jindal. Punya puluhan tahun tuh, dibakar sama Habib Salim Jindal. Habib Abdurrahman bilang waktu cerita itu sama beberapa muridnya setelah Habib meninggal, itu waktu Habib Salim guru gue. Coba kalau bukan guru gue pukul tuh orang. Kerjaan puluhan tahun artinya, ya dibakar begitu aja 2 menit habis. Cuman untung dia guru gue, kalau bukan guru gue pukul habis tuh orang. Tapi intinya apa? Begini dulu para aulia, mereka punya keramat nggak mau ketahuan orang. Mereka nganggap itu hal yang aib, sampai Habib Salim bilang, lo mau gue disembah selain Allah? Sampai dia bilang begitu, dibakar itu. Padahal kita perlu untuk hal yang semacam itu, sebagai bentuk sejarah dan lain sebagainya. Allah. Karena itu jangan seorang murid jangan minta sama gurunya keramat, enggak. Nanti kalau pengen cari ya ridhonya ente punya guru tuh, ikutin apa petuahnya dia, nasihatnya dia, bukan minta keramat dari dia, bukan minta dikasyaf dari dia, bukan minta supaya isi tahu. Terus kalau dia tahu isi hatinya ente, kenapa emang? Apa yang istimewa? Nggak ada yang istimewa. Ente kalau mau ya tagwa sama Allah, ikutin arahannya, cari ridhonya dia, ya bukan cari keramatnya dia, nggak ada gunanya juga. Nah, kemudian juga Habib Abdul Haddad di sini nyebut, bilang apa tahu gak syekh yang sempurna itu apa? Yang tadi memenuhi syarat tuh, yang kemarin kita jelasin syarat-syaratnya seorang guru. Itu syekh yang sempurna. Yang kayak begitu yang mesti jadikan sebagai guru yang membimbing kita sampai kepada keridhaan Allah. Kita berserah kepadanya secara mutlak. Dan syekh yang semacam ini yang memenuhi syarat, dia itu akan memberikan manfaat besar kepadamu hingga kamu sampai kepada Allah. Manfaat yang dia berikan tuh nggak harus sekedar dengan nasihat yang dia ucapkan, kagak. Terkadang dengan gerak-geriknya, terkadang dengan kedipan matanya, terkadang dengan senyumannya, kadang dengan diamnya. Itu seorang guru tuh, guru yang sempurna seperti itu, bisa memberikan manfaat kepada murid-muridnya hingga mereka sampai kepada Allah, bahkan hanya dengan sekedar senyuman atau bahkan diamnya bisa menyampaikan mereka kepada Allah. Sekalipun si murid jauh, ya, tapi hubungan antara murid dan guru tetap nggak putus, dan itulah guru yang sempurna demikian. Keberkahannya, manfaatnya, perhatiannya, bimbingannya terus sampai kepada si murid sekalipun si murid itu jauh. Selama si murid juga berserah secara mutlak. Tapi kalau muridnya nggak berserah, ya mau gimana? Jelas. Nah kalau seseorang murid dia posisinya jauh dari gurunya, minta nasihat. Ya Syekh, wahai guru, wahai Habib, saya jauh, apa yang mesti saya lakukan? Dibimbing, ente baca ini, ente lakukan ini amalan selama ente jauh dari aneh, dan seterusnya. Minta nasihat. Wah, dan yang paling berbahaya tahu apa? Bagi seorang murid, ketika sang guru itu nggak ridho kepadanya. Kalau dia nggak ridho, wah, jangankan siapa, ya,
para aulia di barat, di timur nggak bisa nyelamatin dia, nggak bisa memperbaiki keadaannya kalau sang guru nggak ridho. Kok bisa begitu ya? Sebab persis seperti orang tua. Nabi SAW kan menyebutkan orang tua kita itu 3. Siapa yang melahirkan kita, dan guru kita yang membimbing kita, terus mertuanya kita. Ya, orang tua kalau nggak ridho sama anaknya, ya bagaimana dapat ridhonya Allah? Ridho Allah fi ridhal walidain. Demikian juga para masyayikh. Ya, kalau masyayikh udah sakit hati, bagaimana mau dapat ridho Allah si murid? Karena itu cari ridhonya para guru, karena memang ridhonya mereka ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini hal yang tadi saya sebutkan ini hanya berlaku kepada Syekhut Tahkim. Apa itu Syekhut Tahkim? Guru-guru itu ada beragam, ada berbagai macam. Ya, ada yang namanya tahkim. Apa itu Syekhut Tahkim? Kita jadikan dia sebagai pembimbing utama kita untuk sampai kepada keridhaan Allah. Nah, guru yang semacam ini nih, ya, harus memenuhi syarat yang tadi kita jelaskan. Yang dijelasin sama Habib Abdullah Haddad, dia mesti sampai kepada Allah, dia mesti sebagai orang yang bertakwa, dan seterusnya. Kemarin kita udah bahas. Nah, kalau kita dapetin sosok yang semacam ini, kita serahkan diri kita secara utuh kepadanya, totalitas kepada dia, sampai diibaratkan seperti mayit di hadapan yang memandikannya. Ente lihat mayit kalau lagi dimandiin sama pemandi jenazah bagaimana? Bisa bergerak, bisa milih, kagak. Nah, kita kalau dapetin guru yang memenuhi syarat itu, ya, kita seperti mayit di hadapan yang mandiin. Ya. Nah, itu dinamakan guru yang semacam itu dan murid yang semacam ini sebagai Syekhut Tahkim, guru tahkim. Ya. Nah, apa yang tadi kita sebutkan itu semuanya panjang lebar, ini hanya berlaku kepada Syekhut Tahkim. Jelas, ridhonya mereka harus patuh, segalanya atas syarat dia. Nah, ini Syekhut Tahkim. Paham? Adapun ada guru yang lain, ada guru sekedar kita cuma belajar ilmu. Nah, itu ya, kita boleh belajar dari siapapun yang memang punya kemampuan di dalam ilmu yang kita pelajarin itu. Mau siapapun nggak ada masalah. Paham? Namanya hadza Syekhut Ta'lim. Guru yang ngajarin kita ilmu. Tapi yang peringkat pertamanya itu yang tadi. Syekhut Tahkim namanya. Ada namanya Syekhut Tabarruk, sekedar ngambil berkah, bukan bertahkim. Ngambil berkah, dapat cahaya dari sini, cahaya dari sini. Nah, ini namanya Syekhut Tabarruk. Siapapun ada orang soleh, minta doa darinya, ambil berkah darinya, minta ijazah darinya, minta nasihat darinya, siapapun itu. Paham? Nah, itu namanya Syekhut Tabarruk, guru untuk sekedar keberkahan aja. Nah, itu boleh sebanyak-banyaknya. Tapi kalau Syekhut Tahkim hanya satu yang membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memenuhi syarat itu. Nah, kita kalau mau cari guru untuk itu, untuk tahkim, nah cari yang memenuhi syarat. Terus juga sebagaimana kita cari guru yang memenuhi syarat, kitanya juga harus memenuhi syarat. Ente murid pemalas, murid berabal, bagaimana mau dapetin guru yang sempurna? Ente juga mesti jadi murid yang sempurna. Maka ente bakal dapetin guru yang sempurna. Jangan bilang, ya saya mau cari guru yang memenuhi syarat, nggak ada. Bukan nggak ada, ente memenuhi syarat ya. Kalau ente memenuhi syarat, nggak usah pusing. Itu guru bakal ada. Bakal ada. Tapi kalau entenya nggak memenuhi syarat, jangan bilang, wah syekh yang memenuhi syarat nggak ada. Entenya yang nggak ada, bukan dia. Jelas, ente penuhin syarat, kesungguhan, kesucian jiwa, ya, ketulusan, kejujuran kepada Allah, dan cari sungguh-sungguh orang yang memenuhi syarat, maka ente bakal dapetin. Kita sadaqal murid lawajadal masyayikh alal abwab. Kalau seorang murid itu jujur kepada Allah, maka dia akan dapati guru-guru pembimbing di depan pintu rumahnya udah siap membimbing dia. Nah, Allah. Bahkan berapa banyak orang yang menganggap dia nggak punya guru, padahal selama ini gurunya ada dan membimbing dia tanpa dia sadari. Al-Imam Yusuf bin Abid Al-Hasani, itu gurunya dia itu Syekh Abu Bakar bin Salim. Puluhan tahun dia keliling dari Fas, dari Maghrib, dari Maroko, sampai akhirnya sampai ke kota Inat.
Begitu sampai di kota Ainat, belajar sama Syekh Abu Bakar nggak lama, cuma 3-4 bulan. Habis itu Syekh Abu Bakar meninggal. Belajar cuma 3-4 bulan sama Syekh Abu Bakar, habis itu meninggal Syekh Abu Bakar. Tapi ya, tatkala Syekh Abu Bakar wafat, Yusuf bin Abid udah jadi khalifahnya Syekh Abu Bakar. Khalifahnya siapa? Khalifahnya Syekh Abu Bakar. Nggak tanggung-tanggung. Waktu dia datang tuh, dia bilang, ya Yusuf, wahai Yusuf, ente datang sekarang, biar ente tahu, ente udah kita perhatiin, udah kita bimbing dari sejak engkau ini di dalam kandungan ibumu. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia nggak menyadarinya, nyadarinya baru belakangan, dan dia dapetin tuh anugerah besar dari Allah melalui Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Imam Hasan bin Ahmad bin Syuaib juga begitu sama Syekh Abu Bakar. Ya. Ketika dia duduk pertama kali di depan Syekh Abu Bakar bin Salim, dipelengosin sama Syekh Abu Bakar, diuji, dan guru suka menguji. Gitu. Begitu Syekh Hasan nengok ke tempat lain, diperhatiin sama Syekh Abu Bakar. Dan begitu. Sampai akhirnya Syekh Hasan mulai gelisah. Begitu dia gelisah, Syekh Abu Bakar bilang, ya Hasan, katanya, ente pergi jauh, ke kanan, ke kiri, ke barat dan ke timur. Padahal ente dari sejak awal tempatnya ente di sini, nggak ada di tempat lain. Anda bakal sampai nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampainya ente kepada Allah dekat, mudah lewat aneh, kata Syekh Abu Bakar. Kok bisa begitu? Nah, kejujuran sama Allah, kesungguhan. Tatkala si murid itu jujur dan sungguh-sungguh, dia bakal dapetin para guru yang membimbing dia. Maka itu jangan pernah ngeluh, wah kita kalau mau cari aulia, solihin, udah kagak ada zaman kita. Ya, yang memenuhi syarat masyayikh udah kagak ada. Yang ada sekarang yang berakbal, yang menjadi bujat, enggak. Mereka ada, cuman kitanya yang enggak memenuhi syarat. Kalau kita memenuhi syarat, bakal nampak di mata kita manusia-manusia suci yang akan membimbing kita ke jalan yang Allah ridhai. Wahakala. Allah Ta'ala alam. Nah, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan sekelumit adab kita dengan masyayikh kita. Nanti insya Allah akan dibahas lagi oleh Habib Abdullah Haddad tentang hal-hal yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah bergabung tamami kudus wa syadar batina yaghfiru dzunub wa yastur uyub wa syukuru bi ajril matlub wa yasri syadar batina ala hadini wa qulatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ولما نحظى بالخير إلى حضرة الرسول. الفاتحة.